Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel kami Konten Kreatif. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Yuk, seperti apa pembahasannya? Kita simak saja langsung video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi sistem peredaran darah manusia, kita mengenal istilah sistem transportasi pada tubuh manusia. Nah, apakah sih fungsinya? Jadi, sistem transportasi pada tubuh manusia itu berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, karbon dioksida, serta sisa metabolisme. Proses ini berlangsung terus-menerus selama kehidupan manusia. Bagaimana sistem transportasi tersebut berlangsung di dalam tubuh? Nah, kita akan membahasnya pada sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk memudahkan kita dalam membahas materi, di sini saya membuat menjadi 3 submateri. Yang pertama, alat peredaran darah, yang kedua, proses peredaran darah, dan yang ketiga, ada gangguan pada peredaran darah. Kita masuk terlebih dahulu pada alat peredaran darah. Alat peredaran darah manusia ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jantung terletak pada rongga torak antara kedua paru-paru dan di belakang sternum. Sedangkan fungsi jantung itu sendiri untuk memompa darah sehingga darah dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Dan ukuran jantung itu sekepal tangan kiri orang dewasa. Alat peredaran darah selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 jenis. Yang pertama ada pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh vena itu mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Vena berisi darah yang mengandung sedikit oksigen, kecuali yang berasal dari paru-paru. Yang kedua ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri berisi darah yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri yang berasal dari paru-paru. Dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu merupakan pembuluh darah yang sangat kecil, tempat arteri dan vena berakhir. Pembuluh ini berfungsi menghubungkan arteri dan vena dengan sel-sel tubuh. Alat peredaran darah selanjutnya ada darah. Darah merupakan jaringan yang tersusun atas plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping-keping darah. Komponen darah manusia ada 3. Yang pertama sel darah merah atau sering disebut eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau disebut juga leukosit. Dan yang terakhir ada keping darah atau disebut juga trombosit. Setelah kita mengenal 3 alat peredaran darah, maka kita langsung masuk ke proses peredaran darah. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melalui jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda, dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, bagaimanakah proses peredaran darah besar dan juga proses peredaran darah kecil? Jadi, sistem peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Darah kaya oksigen yang berada di bilik kiri disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta dan percabangannya atau arteri. Setelah dari kapiler di seluruh tubuh, darah menuju ke pembuluh vena dan vena cava untuk kembali ke serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung.
Darah kotor yang miskin oksigen yang berada di bilik kanan dibawa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya oksigen kemudian melewati vena pulmonalis menuju serambi kiri dan kemudian mengalir ke bilik kiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam gangguan peredaran darah. Pertama ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi jika arteri koronaria yang terdapat pada jantung tidak dapat mengirimkan darah yang cukup ke sel-sel jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang mengaliri otot jantung dengan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi. Selanjutnya ada stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena matinya jaringan di otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen ke otak. Asupan oksigen ke otak kurang dapat terjadi jika pembuluh darah pada otak tersumbat atau salah satu pembuluh darah di otak pecah. Lalu ada anemia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Selanjutnya hemofili, yaitu penyakit turunan, di mana darah yang keluar dari pembuluh darah tidak dapat membeku atau darah sukar membeku. Lalu gangguan lain ada leukemia, yaitu penyakit yang ditimbulkan akibat adanya sel darah putih yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada hipertensi, itu merupakan tekanan darah yang melebihi normal. Biasanya, tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah dan stroke atau penyumbatan pembuluh darah pada otak. Dan yang terakhir ada varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena. Biasanya terjadi pada betis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan memahaminya? Cukup sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video berikut dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.